Oke, walaupun secara spek peningkatan Z Fold dan Flip 6 ini nggak terlalu beda dibanding model sebelumnya, tapi kalau ngomongin AI, ada beberapa fitur menarik yang kalian mesti tahu. Terus seberapa sakti sih lensa baru 50 megapikselnya di Flip 6 tadi? Dan pertanyaan terakhir, haruskah kita upgrade dari Flip atau Fold 5 ke series 6? Yuk kita bahas. Oke, ini Z Fold 6 dan ini Z Fold 5. Kelihatan bedanya selain warna? Susah ya. Paling yang gue berasa itu ada di kamera modulnya, dimana untuk yang Fold 6 ini lebih ditebelin gitu. Kelihatan lebih maco nggak sih? Apalagi sekarang bentuknya dibikin lebih boxy yang kelihatan makin elegan buat gua. Walaupun secara feel genggam jadi lebih kaku karena banyak sudut-sudut tajam. Kalau secara angka di sini terlihat Z Fold 6 ini lebih enteng 14 gram dan lebih tipis juga, sekitar setengah sampai 1 milian. Kalau dilihat sih nggak terlalu ketara ya, tapi kalau pas dipegang langsung ya samar-samar dikit bisa ngerasa walaupun nggak banyak. Kok gue lihat sih bezelnya hampir sama ya, tapi kalau di ujung sini nih gue berasa lebih tipisan di Fold 6 dan dagunya tampaknya juga lebih tipisan di Fold 6. Cuman untuk samping-sampingnya gue berasa mirip nggak sih? Karena mungkin ini juga yang bikin layarnya lebih luas 0,1 inci di Fold 6. Dan itu tadi dari sisi desain. Kalau secara spek yang jelas paling ketahuan itu ya Snapdragon 8 Gen 3 chipsetnya. Yang gue ingetin, kalau peningkatannya itu nggak cuma untuk performance yang lebih ngebut ya, tapi secara pemrosesan gambar di kamera dan AI-nya juga bakal berasa. Selebihnya sama aja sih, mulai dari spek kamera yang punya 50 megapiksel main, 12 megapiksel ultra wide, 10 megapiksel telefoto, 10 megapiksel selfie, dan 4 megapiksel lensa selfie yang ada di dalam layar. Habis itu untuk baterainya juga sama ya, 4400 mAh yang support wireless charging sama reverse wireless charging. Sama kayak Fold-nya, kurang tengah. Flip 6 ini juga nggak banyak ya perbedaannya. Paling yang gue ketemu itu, kalau kalian lihat di bagian kamera modulnya, ringnya ini jadi kayak lebih tebel gitu ya, dibanding yang sebelumnya nggak ada tuh. Terus kalau kita balik, nah ini gue demen sih, itu dia kayak ada tekstur-tekstur carbon fiber gitu. Sedangkan yang Z Flip 5 itu, wah glossy ya, kalian bisa lihat jiplakan sidik jari gua nih. Nah kalau dari sisi frame, wah ini juga favorit gua guys. Dia sekarang matte finish gitu, bukan yang glossy. Wah mic-nya ketambahan satu lagi di sini ternyata. Terus ini ada detail kecil yang mana kalau kalian lihat framenya si Z Flip 5 itu sedikit lebih melengkung ya, dibanding Flip 6 itu dia lebih boxy, garisnya lebih tajam sudutnya di sini. Next buat lipatan layarnya, gue berasa di Flip 6 ini lebih minim ya, entah karena Flip 5 gue ini udah pakai lama atau emang dia ada peningkatan dari sisi lipatan. Terus waktu dilipat emang nggak ada celah ya, sama kayak model sebelumnya. Selebihnya mirip-mirip aja sih, cover screen-nya masih yang bentuk folder gitu, dan cara navigasinya juga sama, di swipe ke bawah buat keluarin control center, swipe dari kiri buat notifikasi, swipe dari kanan buat munculin widget-widget dan app-app yang bisa kita pakai. Kalau mau record ala-ala camcorder gitu juga bisa, dan sekarang dia lebih intuitif ya. Slide zoom-nya ada di sebelah kanan, biar lebih gampang disentuh pakai jempol. Lanjut buat speknya, ada 4 peningkatan yang menurut gue kalian mesti tahu. Pertama jelas ya chipsetnya, Snapdragon 8 Gen 3 yang lagi-lagi gue kasih tahu nggak cuma bikin performancenya lebih ngebut, tapi secara pemrosesan gambar dan AI-nya pasti ada peningkatan. Habis itu baterai yang nambah 300 mAh dari 3700 ke 4000. RAM-nya juga nambah loh, 8GB ke 12, mantap. Dan terakhir yang paling menarik itu menurut gue adalah kamera utamanya yang naik dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel. Kalau buat ultrawide-nya dia sama ya, sama-sama 12 megapiksel, sedangkan selfie yang bagian dalamnya masih di 10 megapiksel juga. Dan sekarang ada adik gua jadi videografer. Videografer cabutan. Oh ya, satu lagi hampir ketinggalan. Kalau Flip 6 ini kedapatan vapor chamber cooling ya, yang bakal bikin HP-nya lebih adem nih. Terus Samsung ngeklaim kalau vapor chambernya ini lebih gede 150% dari S23 Ultra. Sadis sih. Nah, lanjut ke makanan utama kita, yaitu Galaxy AI, atau nama kerennya itu Foldable with Galaxy AI. Tentunya fitur ini nggak ketinggalan ya buat ngeramein fitur AI-nya foldable Samsung. Salah satunya nih fitur interpreter. Jadi cover screen-nya itu bisa berhadapan langsung sama lawan bicara kita ya. Yang menurut gua sih jadi lebih natural aja dibanding kalau sebelah-sebelahan gitu. Oke, pertanyaan pertama, kapan terakhir kamu pup di celana? 그래서 바로 첫 번째 질문은 어제
kemarin. Habis itu buat Fold-nya ada fitur Sketch to Image yang bikin gambar asal-asalan kalian disulap jadi keren sama AI. Misalnya gue contohin pakai gambar ala kadarnya gua yang gue yakin semua anak SD bisa, yaitu pohon. Nah tuh gile, sampai dikasih beberapa pilihan gambar hasil generate-nya. Nggak cuman itu, kalau kalian udah punya gambar yang ada sebelumnya, mau ditambahin kacamata gini bisa banget. Wah seru banget ya. Lanjut ke foto saat kalian shoot portrait, dia bakal ada fitur AI Powered Portrait. Jadi dari foto portrait kalian bakal di-generate sama AI-nya, jadi berbagai tema. Jadi kita nggak usah pakai aplikasi pihak ketiga lagi buat lakuin ini. Terus kalau kalian di kantor punya klien dari luar gitu, dapat PDF dalam bahasa yang beda juga bisa ya, dengan gampang ditranslate. Pakai fitur PDF Automatic Translation. Nggak cuma translate, tapi bisa di-summarize juga. Selebihnya sama aja sih, ada chat assist juga, yang salah satunya dia bisa bantuin kita cariin alasan buat Tupperware mana Tupperware? Bang, gimik fitur-fitur tadi. ya gimmick atau enggak menurut gua ya tergantung siapa yang pakai sih. Kalau kalian tipe pakai HP yang cuman ngegame terus nonton doang ya pasti gimmick. Tapi kalau kalian suka traveling, suka ketemu klien yang beda bahasa, suka berkreasi coret-coret ini itu, menurut gua bakal menarik banget fitur-fitur tadi yang disediain. Dan jangan lupa kalau kalian mau pakai fitur AI ini mesti login ke akun Samsung ya. Dan sebagian mesti ada yang pakai paket data buat dikirim ke cloud, dan sebagian lagi nggak usah tuh. Contohnya yang Sketch to Image itu masih pakai paket data. Sama satu lagi, apakah fitur-fitur tadi bakal diturunin ke HP Galaxy lainnya? Tadi sih gue udah sempet tanya orang Samsung ya, dan katanya untuk sekarang mereka masih belum tahu sih bakal diturunin apa enggak. Oke, buat storage gue kayaknya mesti ngintip catatan dulu guys. Masih sama ya kayak tahun lalu. Kalau Fold 6 itu mulai dari 256 sampai 1 tera. Dengan harga yang naik di sekitar 1,5 sampai 2 juta tuh. Sedangkan Flip sama juga, cuman ada dua varian, 256 sama 512. Harga juga meningkat sekitar 1,5 juta. Dan sayangnya untuk promo double storage-nya udah nggak ada guys. Tapi diganti sama promo-promo yang kalian bisa langsung cus kepoin ke websitenya mereka. Linknya gue taruh di deskripsi. Oh ya, untuk promonya itu berlaku dari tanggal 10 sampai 30 Juli ya. Dan kalau kalian sikat sebelum tanggal 14, kalian bisa dapat extra benefit sampai 2,3 juta. Cus kepoin. Untuk warnanya macam-macam, kalian bisa lihat di sini. Buat kalian yang penasaran sama shoot tadi, gua taruh di sini. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Kalau nggak ada tripod, no problemo. Kalau buat ngejawab pertanyaan di awal, apakah butuh upgrade dari Fold atau Flip 6 dari series 5? Jujur gue belum terlalu pede ya buat jawab, karena gue baru main-main HP ini beberapa jam aja. Tapi sekilas kalau udah punya series 5 menurut gua belum dulu ya. Tapi dengan catatan kalau fitur-fitur tadi yang gua sebutin itu berguna banget buat kalian ya monggo. Menurut gua Samsung itu sekarang lagi ada di fase pendewasaan ya. Maksudnya itu dia nggak terlalu banyak kasih peningkatan yang brutal, tapi lebih fokus ke penyempurnaan, benerin bugs, AI dan lain sebagainya. Betulnya ini sotoy-sotoynya gua aja ya, mohon maaf kalau salah. Cuma kalau ditanya sebagai pengguna HP lipat series 4 atau 3 ke belakang, menurut gue kalian bisa lirik si series 6 ini. Plus perlu diingat, update softwarenya sampai 7 tahun, yang artinya masih bisa dipakai sampai 2031. Apalagi One UI-nya gitu loh, yang menurut gua OS Android paling matang. Nggak cuma kestabilannya, tapi fitur-fitur yang ditawarin juga. Kalau nggak percaya, kalian cek deh beberapa video gua yang bahas tentang One UI di sini. Oke, sebelum cabut sekelibet aja, selain Fold dan Flip 6 tadi, Samsung juga ngeluarin 3 gadget baru. Yang pertama itu ada Watch 7, yang performance-nya itu sekarang dia lebih meningkat ya, karena sekarang pakai chipset 3 nanometer. Terus sensornya lebih banyak dan dual GPS, jadi lebih akurat tuh. Habis itu buat pecinta earbuds, kedapatan 2 earbuds baru ya, Buds 3 dan Buds 3 Pro. Keduanya ini punya desain yang baru ya, jadi ada tangkainya gitu. Tapi entah kenapa gue cukup seneng sih dengan desain yang sekarang, terutama buat yang Pro-nya ya. Karena dia itu ketambahan ada lampu yang namanya Blade Light yang bisa dikustomisasi juga. Terus ada ear tips-nya juga tuh. Dan kalau kalian perhatiin, desainnya itu mirip Tesla Cybertruck nggak sih? Case-nya pun cukup unik ya, karena penutupnya transparan. Tampaknya gue bakal sikat nih Buds Pro-nya
harganya deh. Dan sebenarnya ada dua lagi sih yang bikin gue bener-bener penasaran, yaitu Galaxy Ring dan Watch Ultra. Yang sayangnya nggak keluar di Indonesia nih. Coba ya, kita lihat kedua gadget ini keluar di Singapura apa enggak. Kalau keluar, mungkin gue bakal sikat. Dan kalian juga coba komen ya, kalau tertarik gue bakal bikinin videonya. Oke. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!